Bapa di dalam surga, kami bersyukur kalau kami ada hari ini semua karena kemurahan Tuhan. Kalau kami beribadah karena kemurahan Tuhan yang sudah menyelamatkan kami orang-orang berdosa. Kiranya Tuhan dimuliakan, kiranya Tuhan menerima pujian dan penyembahan kami. Dan setiap kami juga menikmati kehadiran Tuhan. Engkau memberikan kekuatan baru kepada kami. Dan kami bersyukur untuk ibadah siang hari ini. Kiranya Tuhan yang dimuliakan. Bapa, kami akan mendengarkan firman Tuhan. Tolong topang setiap kami untuk mengerti firman Tuhan. Urapi, buka pikiran kami, sentuh hati kami, supaya firman itu berbicara khusus bagi kami. Dan kalau kami pulang, kami diberkati oleh Tuhan. Kami diubahkan pola pikir kami. Dan Tuhan, mari topang kami untuk melakukan firman Tuhan. Hamba-Mu yang terbatas memohon kemurahan Tuhan supaya hamba-Mu dapat menyampaikan firman-Mu dengan sejelasnya, sehingga nama Tuhan yang dimuliakan. Terima kasih, kami sambut firman Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang rindu mendengar firman Tuhan katakan amin. Shalom. Ya, puji Tuhan, kita semua bersyukur bisa beribadah, dan saya percaya semua diberkati Tuhan. Amin. Ya, Bapak Ibu saudara yang dikasihi Tuhan, tema firman Tuhan pagi ini adalah siang ini adalah ini, kesempatan untuk berbuah. Yuk kita baca sama-sama. Judulnya 1, 2, 3, kesempatan untuk berbuah. Ya, kita baca dulu ayatnya. Tapi ngomong-ngomong, Bapak Ibu dan banyak ibu-ibu di sini, bapaknya sedikit tapi oke lah ya. Di gereja manapun tuh ibunya lebih banyak. Percayalah ibu-ibu. Ya, tapi ya kecuali di ibadah kaum pria ya, itu nggak ada ibunya. Nah, kalau lihat ini kira-kira buah apa? Ada yang tahu? Iya, bahasa Indonesianya nggak tahu. Oke, itu buah bel mobil, tin gitu. Buah tin, buah apa? Tin. Nanti dicek ya, kalau ke pasar ada. Tadi saya mencoba mau beli, saya lihat ternyata nggak ada di pasar saya, di rumah saya, karena gereja saya itu depannya pasar. Saya cari, nggak ada. Ya sudahlah, saya mau beli, mau saya potong-potong, lalu kita makan buah tin rame-rame. Tapi ternyata ya tidak ada. Ya mohon maaf, nanti biar dicarikan Bu Linda. Ya oke, kita akan baca bersama ayatnya Lukas 13 ayat 6 sampai dengan ayat yang ke-9. Saya sudah ada ayatnya. Bapak Ibu kita bisa membaca bersama-sama ayat 6 dan 7 dulu. Sama-sama ya. 1, 2, 3. Lalu Yesus mengatakan perumpamaan ini. Seorang mempunyai pohon ara yang tumbuh di kebun anggurnya, dan ia datang untuk mencari buah pada pohon itu, tetapi ia tidak menemukannya. Lalu ia berkata kepada pengurus kebun anggur itu, sudah 3 tahun aku datang mencari buah pada pohon ara ini, dan aku tidak menemukannya. Tebanglah pohon ini, untuk apa ia hidup di tanah ini? Dengan ayat yang ke-8, 1, 2, 3. Jawab orang itu, Tuhan, biarkanlah dia tumbuh tahun ini lagi. Aku akan menjangkul tanah sekelilingnya dan memberi pupuk kepadanya. Mungkin tahun depan ia berbuah. Jika tidak, iya. Saya kira kita melihat perumpamaan ini udah sangat sering ya kita dengar. Jangan-jangan, tapi mulai jarang sih. Saya yakinkan sih, jarang kita dengar perumpamaan ini. Tapi kita lihat dulu tadi buah aranya itu seperti ini. Ada yang sudah pernah makan buah ara yang seger? Iya apa enggak? Biasanya dibuat apa ini buah ara? Manisan. Kalau pergi ke Israel, padahal Indonesia ini banyak. Yang saya tahu di Malang. Saya pernah jalan ke Malang, pelayanan di Malang, lalu masuk ke supermarket kunonya Malang. Namanya apa ya? Supermarket Laila ya. Laila. Kalau supermarket saya ingat saudara ya. Nama orang saya nggak ingat ya. Pokoknya supermarket banyak makanan. Pak Lukas ingat itu. Nah Laila. Di situ dijual. Nah tapi bentuknya manisan. Yang belum ya minta maaf ya. Tapi ini seger juga bisa dimakan.
Nah Bapak Ibu saudara yang dikasihi Tuhan, ada 3 pokok yang saya ingin bagikan dalam renungan kita siang ini. Yang pertama, Bapak Ibu langsung aja ya, kalau sudah tahu, saya nggak usah cerita rasanya, percuma Pak Lukas juga nggak bagi gitu kan. Nah, saya sungguhan, saya cari, saya coba cari, bahkan saya pakai Grab. Tapi saya terlambat sih Bapak Ibu ya, nyarinya malam tadi, jadi kesulitan. Tapi tidak ada, ya banyak yang tidak ada, stok tidak ada. Jadi Bapak Ibu saudara yang dikasihi Tuhan, ada 3 hal yang penting dari perumpamaan ini. Yang pertama inilah kebenaran yang pertama. Tuhan Yesus mencari buah dari kehidupan kita. Yang setuju katakan amin. Iya. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, perumpamaan ini mengatakan bahwa Yesus itu mencari buah. Nah ini perumpamaan yang disampaikan Yesus itu saudara-saudara, memang ini bukan pusat inti dari perumpamaan itu. Tetapi dalam kisah itu ada seorang yang punya pohon ara, tumbuh di tengah-tengah kebun anggur. Jangan lupa itu ceritanya, nanti saya akan ulangi. Kemudian pemiliknya datang cari-cari buah. Bapak Ibu percaya nggak sih bahwa sebetulnya di bagian ini, di teks ini, sekalipun penekanannya sebuah, ya saya mulai dengan begini aja, sebuah perumpamaan di kitab Injil. Ya, terutama Injil Matius, Markus, Lukas, ada banyak perumpamaan. Betul nggak Bapak Ibu? Nah, itu hanya 1 atau 2 makna. Tidak boleh lebih dari itu. Itu syaratnya. Itu cara menafsirkannya. Kok bisa Pak Lukas? Kalau enggak nanti bisa melenceng kemana-mana. Nah misalnya ini, nggak usah jauh-jauh. Seorang perumpamaan, ada orang yang punya pohon ara di tengah kebun anggur. Yang penting di kisah itu dicari buahnya. Ada apa enggak Bapak Ibu? Tidak ada. Ya saya pengajaran yang pertama, yang paling penting sebetulnya adalah kesempatan intinya itu. Tetapi saya ingin bahwa memang benar Tuhan mencari buah dari kehidupan kita. Yang setuju katakan amin. Seperti yang disampaikan WL tadi loh. Berbuah itu penting. Tujuan Tuhan bukan kita sampai ke surga aja, tapi hidup ini berbuah bagi kemuliaan Tuhan. Kita semakin serupa dengan Kristus. Nah kalau buah itu kita, kalau pohon berbuah dinikmati sendiri atau orang lain? Orang lain. Terutama Tuhan, sang pemilik hidup ini. Nah pertanyaannya adalah buah apa ini Pak Lukas? Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, ya buahnya dalam gambaran ini, dalam perumpamaan ini buah ara. Tetapi ada banyak penafsir buah apa ya? Ada yang nafsirkan ini buah jiwa-jiwa. Nah, saya kira tidak tepat sih Bapak Ibu. Kenapa? Ya bukan tugas kita untuk mempertobatkan orang. Tugas kita adalah memberitakan Injil. Saudara bisa mempertobatkan orang? Halo? Kayak salah. Tapi saudara bisa memberitakan Injil. Makanya kalau kita memberitakan Injil, ada orang yang mau, ada orang yang tidak menolak gitu. Ya enggak apa-apa. Tapi tugas kita memberitakan Injilnya. Yang bekerja adalah Roh Kudus di dalam hati orang yang kita beritakan Injil. Jangan takut, jangan lewat. Kita mesti memberitakan Injil. Yang setuju katakan. Iya, saya lihat nih banyak ibu-ibu nih. Iya, kita ini kan banyak bercerita. Mami saya itu sudah umur 85 tahun, tapi ya nakut-nakutin kalau cerita. Saudara-saudara, jadi kadang ada orang jualan, mami saya umur 85. Nanti kalau belanja, kadang-kadang belanjaannya lupa gitu. Nggak tahu lupa atau malah disengaja dilupakan ya. Nah, bisa jadi. Jadi nanti diinterno sama orangnya yang jualan itu. Ke rumah saya, permisi gitu. Tante, ini loh belonjoannya ketinggalan. Oh iya, duduk osek masuk. Lalu nanti cerita-cerita. Nah disitulah mami saya. Nanti kalau orangnya merasa loh kok, karena rumah saya walaupun di tengah pasar, Bapak Ibu kalau tutup pintu langsung nggak ada suara pasar. Langsung ditutup oleh malaikat surga, saudara. Ya nggak ada peredamnya ya. Pokoknya nggak tahu gimana, tapi nggak bisa kedengaran orang pasar teriak-teriak itu. Di rumah saya loh ya. Lalu orangnya duduk terus ngomong gini, tante, diambilkan minum tuh. Cek ademi umah ini. Jangan langsung ngomong AC-nya 2 PK, saudara. Mami saya pinter loh. Mami saya mesti ngomong gini, iya, karena ada Tuhan Yesus di rumah ini.
Tanya dia, sopo? Nah, ada Tuhan Yesus, saya ini orang Kristen, cerita saudara-saudara. Nah Bapak Ibu saudara yang dikasih Tuhan, apakah yang dimaksud buah itu adalah jiwa-jiwa? Kayaknya kok tidak. Maka yang dimaksud Alkitab ini adalah buah pertobatan. Buah yang dimaksud oleh Tuhan Yesus adalah buah pertobatan. Yuk kita ngomong sama-sama, buah yang dimaksud Tuhan Yesus adalah ngomong buah pertobatan. 1, 2, 3. Iya. Jadi yang dicari dalam hidup kita ini buah apa Bapak Ibu? Buah pertobatan. Ada yang ngomong buah pelayanan Pak Lukas. Gak tepat, pasti. Loh kenapa? Kenapa kok buah pertobatan? Ya konteksnya, nanti kita akan selidiki. Buah apa sih yang dimaksud? Buah pertobatan. Tuhan mencari dalam hidup kita pertobatan hidup kita. Yang setuju katakan amin. Bukan pelayanan kita. Loh walaupun pelayanan itu penting ya Bapak Ibu. Wah banyak orang melayani tapi hidupnya gak bertobat. Duh lah repot ya. Waduh kalau WL kayak surga ditarik di bumi ya. Tangannya gini-gini soalnya. Haleluya. Ya kan gitu. Kalau khotbah berapi-api, penuh urapan katanya. Sehingga orang itu dengar sampai lihat. Bahkan ada yang nulis, kalau Pak Lukas khotbah ada itu. Saya kok merinding-merinding ya Pak. Terus tak omongi, wah saya lah setengah jin, saya bilang saudara-saudara. Saya hanya ingin memberitahu saudara bahwa yang penting itu buah pertobatan. Loh kok tahu Pak Lukas? Mari kita lihat. Bapak Ibu kalau baca ayat 6. Lalu Yesus mengatakan perumpamaan ini. Perhatikan garis bawahi kata lalu. Ada ayat 1 sampai ayat yang kelima. Jadi ayat ini gak berdiri sendiri Bapak Ibu. Mari saya ajak saudara melihat, saya bacakan ayat 1 sampai ayat yang kelima. Nanti ayat 1 sampai 3, 4, 5, 6 kita baca sama rame-rame ya. Ini saya bacakan. Pada waktu itu datanglah kepada Yesus beberapa orang yang membawa kabar tentang orang Galilea. Mengerikan sih. Yang darahnya dicampur oleh Pilatus dengan darah korban yang mereka persembahkan. Yesus menjawab mereka, sangkamu orang-orang Galilea ini lebih besar dosanya daripada semua orang Galilea yang lain karena mengalami nasib itu? Tidak, kataku kepadamu. Tetapi jikalau kamu tidak bertobat, kamu semua akan binasa dengan cara demikian. Nah, jadi saudara, waktu Yesus mau menyampaikan perumpamaan ini, inilah terbelakangnya. Ada orang-orang datang lalu ngomong, itu loh, ada orang Galilea. Ini kan nampaknya ini Yesus ini di sekitaran Galilea. Ada orang-orang Galilea yang mempersembahkan korban lalu kemudian dianggap sebagai makar atau apa terhadap Roma. Lalu Pilatus itu menangkap dan mencampurkan darah mereka dengan darah persembahan. Maksudnya itu menajiskan gitu loh. Menghina di depan banyak bangsa. Lalu ngomong, salah apa ya orang yang kayak gitu? Lalu Yesus ngomong, dosa apa ya? Nah ini kan kita sering gitu tuh. Ada pendeta kecelakaan. Bapak Ibu apa yang Bapak Ibu pikirkan? Sakno, apa Bapak Ibu gini? Oh pendeta itu ya. Nah gitu. Ada nggak yang suka mikir gitu? Kalau ada anak Tuhan kena masalah langsung mikir gini. Duh sopo keluarga itu ya, gitu. Ada nggak? Kalau ada bertobat ya. Ya ini ayatnya. Jadi itu kalau di dalam perjanjian lama itu ada istilah teologi retribusi yang sempit. Jadi kalau ada orang yang berdosa kepada Tuhan, dihukum oleh Tuhan. Karena dihukum oleh Tuhan pasti menderita. Kalau gitu orang menderita pasti orang yang berbuat dosa. Nah itu namanya teologi retribusi yang sempit. Nah ada banyak anak-anak Tuhan gitu. Nanti kalau ada yang sakit langsung begitu kita kunjungi. Nah Pak sakit ya? Iya bertobat ya. Bapak ini sakit apa? Sakit mata. Kalian ngintip ini pasti ya harus bertobat gitu. Ya matanya dipakai untuk yang enggak. Pak saya sakit kaki. Oh ini perjalanan hidupmu yang harus dibeneri. Saudara ya enggak gitu loh ya. Bapak Ibu, enggak semua sakit karena dosa. Yang ngerti katakan amin. Tetapi bisa enggak dosa menghasilkan sakit? Ya bisa lah. HIV AIDS. Itu kan langsung kelihatan gitu. Tuh Bapak Ibu. Tetapi saya hanya ingin memberitahu kita bahwa tidak semua gitu. Nah yang penting di sini Yesus menegur mereka. Kamu jangan menduga mereka itu dosanya lebih besar daripada kamu.
Kamu sama aja. Kalau kamu nggak bertobat, kamu juga akan binasa seperti mereka. Saudara, kemudian di ayat 45, perhatikan ini, yuk kita sama-sama baca. 1, 2, 3. Atau sangkamu ke-18 orang yang mati ditimpa menara dekat Siloam. Nah rupanya ada yang mati ketimpa menara. Nah ini kan kecelakaan. Nah mereka sering gunjing gitu loh. Pasti dosone akeh. Makanya keberkan. Nah itu kalau orang Surabaya, Cindo Surabaya kan gitu. Dosone akeh, keberkan. Saudara, janganlah. Bapak Ibu kita nggak boleh begitu. Tuhan marah. Sangkamu dosanya lebih besar daripada kesalahan semua orang lain yang diam di Yerusalem. Bukan cuma Galilea, sekarang Yerusalem. Lihat fitur-fitur sastranya menarik sekali. Lalu Yesus ngomong, sama-sama yuk. Tidak, kataku kepadamu, sama-sama. Jikalau kamu tidak bertobat, kamu semua akan binasa atas cara demikian. Sama-sama, lalu Yesus mengatakan perumpamaan ini. Yesus ada yang mencari buah. Jelas maksudnya buah pertobatan. Nangkep ya? Jelas ayat 5 dan ayat 6 ini berkaitan dengan kata lalu. Jadi kalau gitu apa yang dicari Tuhan dalam hidup saya dan saudara? Bukan berarti kita nggak boleh pelayanan. Itu adalah buah dari pertobatan pelayanan itu. Yang setuju katakan amin. Dulu kita malas-malasan ke gereja. Kita nggak mau melayani Tuhan. Ayo pelayanan, terima tamu. Sampai penerima tamu itu ya dikasih nama keren, Aser. Semua sekarang dikasih nama keren. Dulu pemimpin pujian, sekarang worship leader. Wapi, itu kan seperti pembantu rumah tangga dikasih nama asisten rumah tangga, Bapak Ibu. Satu trip dibawa asisten menteri, sama-sama asisten nih, tapi beda penghasilan. Dan beda pekerjaan. Bapak Ibu saudara yang dikasih Tuhan pembicara juga. Pendeta, pembicara gitu. Sekarang, pendeta kurang keren. Pastor. Jangan sampai salah. Pastor, pastor. Saya ini sampai salah terus ngomong pastor. Apalagi, semua dijadikan keren. Dan memang ada bentuk-bentuk begitu oleh gereja. Saya nggak menuduh. Nanti ketua grup, sel grup itu loh, dikasih istilah gembala. Bangga. Aku gembala. Ada teman saya datang ketemu, bukan pendeta. Manggil saya, Pak Pendeta Lukas. Sekarang saya gembala. Lu gembala apa? Gembala FA ya lah. Itu maksudnya kan ya gembala FA itu kan family titiknya ini loh saudara. Tapi dia merasa gembala kemana-mana. Oke lah. Tapi saya hanya ingin memberitahu saudara bahwa Pak Lukas harus bangga melayani. Saya setuju, kita semua harus bangga melayani. Yang percaya katakan amin. Itu kesempatan, kehormatan dari Tuhan. Walaupun cuma bersih-bersih loh. Tapi itu kesempatan. Cuma saya ingin memberitahu saudara, apakah itu dihasilkan dari pertobatan kita? Dulu kita pelit waktu, sekarang enggak, itu pertobatan. Dulu kita menganggap semua pelayanan itu berhubungan dengan materi. Melayani itu duit, melayani itu kedudukan, aktualisasi diri juga. Kalau saudara hanya mengejar itu, engkau nggak bertobat. Bukan itu. Tuhan mencari buah pertobatan dalam hidup kita. Yang percaya katakan, apakah kita bertobat? Bapak Ibu sudah berapa tahun kita ikut Tuhan Yesus? Nah pertanyaannya, Pak Lukas, apa itu pertobatan? Nah saya mau cepat sedikit karena saya tahu ini sudah 15 menit. 15 menit ke depan itu selanjutnya ya Bapak Ibu. Kalau Tuhan mengizinkan 15 menit ke depan. Kalau Tuhan gak izinkan 30 menit ke depan. Bapak, terima kasih untuk yang amin. Yang gak amin pasti gak amin ya saudara. Apa itu pertobatan? Saya nuliskan gini aja. Kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Pertobatan adalah karya anugerah Allah yang menyebabkan seseorang menyesali, berbalik dari dosanya, dan kembali kepada Allah di dalam suatu perubahan hidup yang radikal, yang sepenuhnya. Saya hanya ingin menegaskan ada dua hal di sini. Tiga lah. Yang pertama adalah pertobatan adalah karya anugerah Allah. Yang setuju katakan amin. Kita nggak mungkin bertobat tanpa karya anugerah Allah. Yang ini kalau pendeta ini semangatan ini gini ya.
Terima kasih loh ya, di sini atraktif sekali. Tolong nanti disediakan sepeda roda 1 Pak, saya tak naik gini keliling. Bapak Ibu saudara yang dikasih Tuhan, jadi sebetulnya pertobatan itu karya anugerah Allah. Tanpa karya anugerah Allah sulit bertobat. Yuk kita ngomong, tanpa Allah saya sulit bertobat. 1, 2, 3. Saudara percaya omongan saudara, amin? Loh saudara percaya enggak tanpa Allah kita enggak mungkin bertobat? Makanya lah dikotbahi ngamuan. Ngomong oh yo gitu, ya. Loh betul enggak sih? Nanti kalau yang khotbah bukan berita Lukas, Pak Yo yang maju dan khotbahnya keras. Karena kenal tuh, wah jangan-jangan Pak Yo ini apa? Nyindir saya. Satu kali saya khotbah saudara di gereja saya, lalu setelah pulang ada ibu-ibu datang, Pak Lukas khotbahnya nyindir saya, terus tak omongi, bukan nyindir, saya khotbahi kamu emang. Loh saya serius ini Bapak Ibu. Sejujurnya kita ini sulit diomongi. Bapaknya ada berapa? 1, 2, laki pria 1, 2, 3, 4 sama saya. Saya pria ya Bapak Ibu, jangan sampai salah. 4, 5, 6, 7, 8. Mana yang lebih sulit diomongi, laki atau perempuan? Kaum pria, sabar ya, kita cuma ber-8 ya. Saya takut ini ya, maaf ya. Saya kasih tahu ya, podoai. Perempuan baik-baik ya. Nah itu ciri-ciri gak mau bertobat gitu saudara. Ngaku baik-baik. Oh saya baik semua. Bapak Ibu saudara yang dikasih Tuhan. Serius saya ngomong. Semua kita, termasuk pendeta Lukas ini. Kadang istri saya ngomongi saya harus hati-hati. Pakai ngomong. Aku tak ngomong ya saya. Bu marah. Ngomong aja. Dan tetap marah kan. Halo, betul gak sih? Kita ini keras. Kita manusia berdosa. Alkitab memberitahu kita. Kita rusak. Susah ditegur. Susah diajar. Saya pernah khotbah di tempat ini loh. Tahun ini loh. Tentang apa? Tentang menegur. Pernah ya? Bahwa teguran dan hajaran adalah salah satu bentuk kasih Allah kepada kita. Kalau Bapak Ibu hadir itu masih ingat? Lupakanlah, memang lupa terus kita ini. Itu sebabnya Bapak Ibu saudara yang dikasih Tuhan, kita perlu bertobat dan kita harus sadari itu karya Allah. Yang setuju katakan amin. Kalau gitu, kalau ibu-ibu, bapak-bapak, kita semua gampang disentuh oleh firman Allah. Saudara berkata, Tuhan aku mau berubah seperti yang kau firmankan. Saya kasih tahu, saudara adalah orang yang paling dianugerahi oleh Tuhan. Saudara orang yang paling diberkati oleh Tuhan. Yang setuju katakan amin. Karena pada dasarnya kita keras. Diomongi sulit, ngomongi paling gampang. Lo setuju nggak sih ini? Lo kalau nggak setuju nggak apa-apa, saya tak turun saudara-saudara. Ini karena saudara susah diomongi juga ini. Setuju nggak sih ini? Lo iyalah, ngomongnya anak marah-marah. Nah, kalau kita salah, kita enggak. Tapi itulah kita. Makanya itu Bapak Ibu, pertobatan atau perpalingan dari hal yang buruk, karakter yang buruk, berdosa, perbuatan dosa, itu karya anugerah Allah. Yang ngerti katakan amin. Yang kedua, itu karya Allah yang melibatkan kita. Yang ngomong sama-sama, melibatkan kita. 1, 2, 3. Loh kok melibatkan kita Pak Lukas? Iya, Allah bekerja di hatimu, tapi melibatkan saudara. Maka itu saudara perlu menyesal. Saudara perlu berbalik dari dosa. Ini ternyata bisa di sini. Oh, bisa kelihatan. Oh, kelihatan. Kalau saya kok yang gereja lain kok nggak kelihatan ya. Tembus gitu. Ini kok pas ini. Loh, menyesal, berbalik dari dosanya dan yang menyesal bukan Allah, saudara. Kalau gitu pertobatan melibatkan kita. Ini saya kutip dari, saya kutip atau saya bentuk dari bukunya Anthony Hoekema ya, Bapak Ibu kalau ada yang suka mungkin bisa belajar. Diselamatkan oleh anugerah. Trilogi dari karangan Anthony Hoekema. Tulisannya Hoekema, saya bacanya Anthony Hoekema. Nah Bapak Ibu saudara yang dikasih Tuhan, jadi kalau gitu apa Pak Lukas? Jadi yang kedua adalah kita.
Tuhan mencari pertobatan kita, itu sebabnya saya bukan ingin khotbah ini antroposentris kita. Tetapi Allah memang bekerja di hati kita. Tetapi Bapak Ibu, Tuhan mencari buah dalam hidup kita. Bukan buah pelayanan. Tetapi buah pertobatan. Yang setuju katakan. Bukan jiwa-jiwa yang kamu menangkan. Karena yang memenangkan jiwa-jiwa itu adalah Allah. Roh Kudus melalui saudara juga. Yang percaya katakan. Tuh. Kalau saya tanya berapa di antara kita yang sudah pernah membawa orang kepada Yesus. Belum tentu kita semua loh. Jangan-jangan seminggu ini kita nggak pernah memberitakan Injil. Betul atau betul? Kita tambah takut sekarang. Mau ngomong aja takut Pak Lukas. Saya pernah saudara mau PI di mobil. Orangnya kumisan. Berewokan, tak lihat namanya kok sedikit berbau Kristen. Tapi saya lihat wajahnya, gitu. Saya mulai dari mana ya saudara? Loh, sungguhan loh saudara, saya takut ya saudara. Saya mikir, wah nanti gak diterima ya apa ya, kira-kira apa ya yang saya omong. Saya lihat namanya kok mirip-mirip Kristen. Nah, Bapak gereja mana? Namanya kok mirip Kristen? Oh enggak, saya bukan orang gereja. Itu aja ngomongnya sudah, saya ragu-ragu lagi. Akhirnya saya tetap ngomong. Saya kalau nggak salah pulang dari Madiun naik taksi dari Grab dari Bungurasi ke rumah saya. Itu sekitar 45 menit. Saudara tahu kemudian kita cerita. Satu sampai berhenti, kemudian dia nangis dan didoakan loh. Padahal gitu, pernah juga saya saudara khotbah sama istri saya di satu rumah gini, seperti gini. Ada yang duduk belakang, ada bapak sama ibu. Bapaknya itu, bapak lu, kebaktian pakai you can see, coba. Pakai you can see, bapak-bapak, kebaktian pakai you can see. Tatonya saudara, sini. Kalau saya nggak salah itu tato jangkar itu. Jangkar, yang sini Hello Kitty tapi. Enggak ya, jangkar, yang sini kampak atau apalah, pokoknya tatuan itu. Belum di sininya. Sementara saya khotbah poin 1, poin 2 dia berdiri angkat tangan gitu. Mau berdiri, istrinya megang itu terus. Saya deg-degan gitu. Iki opo ya, apa khotbah saya salah? Nyinggung nah. Saya khotbah saja padahal enggak kan. Allah melihat hidup kita bla 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 gitulah kira-kira. Saya khotbah poin 3, tetap dia maksa. Dipegangi sama istrinya. Saya dalam hati sambil khotbah itu panggil nama Tuhan terus dalam nama Yesus. Sertai hambamu. Terus tak khotbah aja. Begitu selesai semua bangkit berdiri, terus saya mau ngajak nyanyi. Kita nyanyikan Allah mengerti, dan kalau ada di antara Bapak Ibu belum selesai, dia ngaju nangis ke depan. Walah, memang betul sih. Tatonya sama hatinya lain. Tatonya kampak, hatinya Hello Kitty, saudara. Dia bisa maju terus nyalami saya. Saya yang didoakan Pak Pendeta. Dari tadi saya sudah nggak tahan mau maju, minta didoakan. Walah, jangan dari tadi gitu kan. Saya itu loh deg-degan di atas mimbar. Sudah modelnya kayak preman mukanya loh, preman sungguh. Wajahnya gelap, maaf ya saya nggak menyinggung beberapa orang ya, saudara. Wajahnya udah gitu, saudara. Rambutnya agak panjang, nggak terawat. Memang model preman betul, saudara. Waduh. Tapi itu kan karya Allah. Tapi juga melibatkan kita mau berubah, mau menyadari kalau menyesali, mau berbalik dari dosanya. Bukan terus di dalam dosa. Cuma menyesali toh. Tapi nggak berbalik, bukan pertobatan. Stop berbuat dosa, berbalik kepada Allah. Itu namanya, itu bagian ketiga yang saya mau sampaikan. Pertobatan itu karya Allah di dalam kita yang kedua, melalui kita. Kita yang mengambil, ya Tuhan aku bertobat, ya Tuhan ini salah, ini perlu diubah. Ya Tuhan aku mau diubah oleh firman-Mu. Kemudian aku mau kembali. Nah yang ketiga adalah pertobatan itu. Pertobatan saya nggak pakai bahasa-bahasa yang lain-lain. Bahasa Ibrani biasanya digunakan kata suf. Ya biasanya metanoia, itu yang sering digombor-gemborkan. Tapi yang paling penting itu Bapak Ibu, bertobat itu kita stop, kita menyadari ini salah. Dan kemudian kita stop, kita berbalik kepada Tuhan. Yang ngerti katakan amin. Di dalam teologi Kristen, di dalam Alkitab gitu aja, pertobatan itu ada dua Bapak Ibu. Yang pertama adalah pertobatan awal. Sama-sama yuk, 1, 2, 3. Pertobatan awal. Biasanya disebut definitif. Pertobatan definitif. Ini adalah pertobatan di mana pertama kali kita bertobat,
Pertama kali kita mengenal Yesus Kristus dan mengundang, mempercayai, menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita, maka kita berpaling dari penyembahan kepada Allah lain, sekarang kita menyembah kepada Kristus Yesus. Dari orang berdosa, sekarang kita diampuni menjadi anak-anaknya. Yang percaya katakan. Nah kalau gitu ini sekali saja terjadi. Jadi kalau saudara percaya Tuhan Yesus, yang percaya Tuhan Yesus katakan amin, maka saudara sudah bertobat secara definitif. Jangan lagi menyembah berhala. Jangan lagi percaya kepada kemampuan diri kita untuk diselamatkan. Itu juga penyembahan berhala. Itu namanya kekristenan yang antroposentris. Ibadah kita, persembahan kita, pelayanan kita, bukan usaha untuk kita diselamatkan Tuhan, tetapi itu ucapan syukur dan bentuk ketaatan kita kepada Allah di dalam Tuhan Yesus Kristus yang sudah menyelamatkan saya dan semua kita. Yang percaya katakan. Kalau amin itu jangan ragu-ragu. Yang percaya katakan. Iya. Nangkep ya ini. Saya nggak berhenti di sini soalnya. Ini sudah kita alami sekali selamanya. Cukup sekali. Nah saudara, tetapi ada pertobatan progresif. Pertobatan yang terus menerus. Ini adalah perpalingan dari karakter-karakter yang jahat, perbuatan-perbuatan dosa terus menerus. Sehingga kita semakin serupa dengan Tuhan Yesus Kristus. Nah pertobatan progresif ini seringkali disebut sebagai pengudusan progresif. Sedikit belajar ya Bapak Ibu. Oke. Siapa di sini yang tidak lagi butuh pertobatan? Angkat tangan, setelah itu angkat kaki. Yuk, ayo. Siapa di sini yang masih, ya kadang-kadang hatinya iri gitu. Ngomong, saya pelan aja. Siapa di sini yang masih, apa ya Bapak Ibu-ibu ya? Masih ngamuk gondokan. Kalau bertengkar suami istri kan banyak ibu-ibunya ini. Lakinya cuma 8. Itu pertengkarannya Juni, selesainya Juni tahun depan. Ada? Loh itu nggak ada ya, puji Tuhan ya. Itu saudara-saudara ada gitu. Nah Bapak Ibu saudara yang dikasih Tuhan ini kacau gitu. Nah kita perlu bertobat terus menerus. Dan ada di antara kita yang sempurna, termasuk pendeta Lukas ini. Yang setuju katakan. Iya, saya perlu bertobat. Walaupun saya pernah kasih kesaksian, saya bertobat dari kesombongan. Tetap ada kesombongan itu. Dan kadang muncul gitu. Saya pernah kan kesaksian sama saudara. Tuhan ingatkan langsung sih. Gak dengar khotbah. Tiba-tiba kesombongan. Ada teman saya, istri saya, kita naik motor waktu itu pelayanan. Sekarang naik mobil puji Tuhan. Dulu naik motor saya. Motornya aja RC 100 ya Bapak Ibu. Kalau saya belok kanan, istri saya belok kiri karena skok bekernya rusak. Jadi kalau saya belok ke kanan itu pantatnya ke kiri gitu. Jadi harus pelan-pelan. Kalau enggak goyang gitu kan. Tuh. Sampai di AJBS. Tahu AJBS ya? Loh. Belokan AJBS. Istri saya itu cerita temen yang sukses, yang dipakai Tuhan, terkenal. Saya merasa enggak enak. Saya ngomong, kamu itu ya dari tadi cerita dia terus. Gak bisa diem tak? Istri saya langsung ngamuk lah. Kamu ini apa sih? Wong cuma cerita gini loh. Gitu. Wes dimong. Akhirnya diem di mobil. Waktu belok di AJBS loh. Tuhan loh. Seperti ngomong. Dengarkan saya nggak audible ya. Nggak seperti pendeta-pendeta yang audible. Langsung, Lukas. Enggak sih. Cuma Tuhan itu seperti menegur di hati dan pikiran saya. Kenapa kamu marah? Kamu sombong kan? Kamu iri dengan pendeta itu kan? Saya langsung nangis, langsung helm saya tutup supaya istri saya nggak tahu kalau saya nangis. Pak gitu. Terus saya ngomong, saya cerita lagi. Istri saya wis gondok, wes gak mau aku, kamu itu gitu sambil mukul Pak. Tapi sepanjang jalan Tuhan ampuni, Tuhan ampuni. Sepanjang jalan tuh di pinggir sungai itu padahal saya mau pelayanan. Halo, pendeta juga bisa sombong. Saya bisa marah. Saya bisa emosional. Apa yang perlu saudara pertobatkan hari ini? Kikir, pelit, mau menang sendiri, pertengkaran di keluarga, kasar kalau ngomong, kalau marah di luar kontrol,
Saya nggak ngerti sih. Kita masing-masing, kita cari keuntungan. Pelayanan sebetulnya aktualisasi diri dan bukan melayani Kristus Yesus sebagai hasil dari buah pertobatan kita. Kita maunya sebetulnya terkenal hebat. Diam-diam kita ini mata duitan. Saya nggak tahu ya. Yang tahu cuma saudara dengan siapa? Tuhan. Dengan iblis Pak? Enggak, iblis itu enggak maha tahu Bapak Ibu. Salah. Ini ajaran-ajaran yang keliru. Yang paling tahu kita adalah Tuhan yang menciptakan dan menyelamatkan hidup kita. Kalau gitu Bapak Ibu saudara yang dikatakan sekali lagi, yang Tuhan cari adalah buah hidup kita, buah pertobatan kita. Orang-orang di sekitar kita bisa merasakan enggak buahnya. Tuhan ingin disenangkan dengan buah. Tuhan itu seperti dalam perumpamaan ini, pemilik pohon ara itu. Dibiarkan 3 tahun dipelihara, mana buahnya? Dan hari ini Tuhan mencari buah pertobatan dalam hidup kita. Yang setuju katakan. Saudara yang kedua, perumpamaan ini menegaskan bukan hanya mencari buahnya, tapi menegaskan bahwa di dalam anugerah Allah yang luar biasa, Tuhan sudah memberi kita kesempatan untuk berbuah. Yuk kita ngomong kesempatan untuk berbuah. 1, 2, 3. Iya. Bapak Ibu saudara yang dikasih Tuhan, bayangkan kembali ke Lukas 13 ayat yang ke-6. Walaupun ayatnya nggak saya tuliskan lagi ya supaya cepat. Lalu Yesus mengatakan perumpamaan ini. Seorang mempunyai pohon ara yang tumbuh di kebun anggur. Anugerah Tuhan cukup untuk berbuah. Ini kebun anggur. Bapak Ibu kalau punya kebun anggur, isinya pohon buah apa? Rambutan tomat gitu, saudara. Tomat, selada air, tauge, itu namanya gado-gado. Kalau kebun anggur, semuanya harusnya pohon anggur. Tapi Tuhan lo mengizinkan sebuah pohon ara tumbuh di tengah kebun anggur. Gak penting sih. Karena bisnis utama dari pemiliknya adalah anggur. Bukankah kita juga? Bukankah salib Kristus, Injil Yesus Kristus menegaskan kita orang-orang yang gak pantas, gak layak sih. Tetapi kita diberi kesempatan oleh Tuhan supaya kita berbuah dan buah kita dinikmati oleh Tuhan dan sesama yang percaya. Katakan, Tuhan memberi anugerah. Perumpamaan ini syarat dengan anugerah yang cukup untuk berbuah. Bukan cuma itu, kalau saudara membaca ayat yang ke-8, buah pohon ara ini diurus oleh pengurusnya. Sudah 3 tahun aku datang mencari. Perhatikan ayat yang ke-8. Tuhan biarkan dia tumbuh, aku akan mencangkul tanahnya, sekelilingnya dicangkul dan memberi pupuk kepadanya. Tidak lepas juga air, karena dia ada di kebun anggur. Bapak Ibu, bukankah kita bukan hanya diselamatkan, salib Kristus menegaskan anugerah Tuhan cukup bagi kita. Kita yang gak layak diselamatkan. Kita dipelihara, dianugerahi keselamatan dan menikmati hidup yang lebih hidup di dalam Kristus Yesus. Yang percaya katakan amin. Kita diurus oleh firman-Nya. Dia memberikan rohnya yang kudus menolong kita di dalam hati kita. Kemarin Pentakosta menegaskan Roh Kudus tuh tinggal di hati setiap orang percaya. Yang setuju katakan. Bahkan kita menikmati persekutuan dengan sesama. Semua karena karya salib Kristus. Supaya apa? Supaya berbuah. Tapi sayang, kita nggak berbuah. Sayang, kita tetap yang keras tetap keras. Yang gondokan makin gondokan. Gak tahu dosa apa lagi. Wong dosa itu seringkali kita sembunyikan. Masih ingat apa bedanya apel sama upil? Gak usah saya ulangi. Apel di atas meja, upil di bawah meja, Bapak Ibu. Kita selalu menyimpan semuanya itu baik-baik. Kalau di mimbar seperti saya ini aja kelihatan pendeta. Suci, kudus, benar. Tapi siapa yang tahu di belakangnya? Saudara, kita semua kalau ibadah sungguh-sungguh, Engkau ku sembah. Itu kalau di gereja. Di rumah kita bisa pukuli orang. Di rumah kita bisa kasar verbal. Tapi Tuhan
Semua sama. Kita seperti pohon ara di tengah kebun anggur yang menerima anugerahnya, dipelihara, dan yang luar biasa diberi kesempatan untuk berbuah. Yang setuju katakan. Bahkan sudah diberi kesempatan selama 3 tahun. Lihat ayat yang ke-7. Lalu ia berkata kepada pengurus kebun anggur itu, sudah 3 tahun aku datang mencari buah pada pohon ara ini. Berapa tahun Bapak Ibu? 3 tahun. Buah ara itu biasanya berbuah 1 tahun sekali atau 2 kali. Maksimal bisa 3 kali tergantung situasinya. Kondisi pupuk tanah dan sebagainya. Tapi umumnya 1 tahun 2 kali. Seharusnya pohon ara ini minimal kalau 1 tahun sekali sudah 3 kali berbuah. Tetapi sudah 3 tahun tidak Bapak Ibu berbuah. Halo? Apakah kita perlu ngecek KTP kita masing-masing? Berapa tahun ikut Tuhan Yesus? Sudahkah kita berbuah bagi kemuliaannya? Sudahkah kita berbuah dan menyenangkan hatinya? Bapak Ibu sudah yang dikasih Tuhan. Sebetulnya anugerah Tuhan di dalam Yesus Kristus cukup untuk kita bisa berbuah bagi kemuliaannya. Yang percaya katakan. Yang terakhir. Pas lama ya. Yang terakhir ini. Saudara, bukan hanya poin ketiga saya, bukan hanya anugerahnya cukup dan memberi kesempatan kita berbuah. Bahkan ketika Tuhan bukan hanya memberi kesempatan, tetapi Allah memberi kita kesempatan sekali lagi untuk berbuah. Yuk kita ngomong kesempatan sekali lagi. 1, 2, 3. Wah, terima kasih. Waktu saudara ngomong kesempatan sekali lagi, saudara memang punya kesempatan dari Tuhan lagi. Yang setuju katakan amin. Dan ini inti dari perumpamaan ini. Bukan buahnya. Tetapi inti perumpamaan ini adalah Tuhan itu selalu memberi kesempatan kita sekali lagi. Perhatikan ayat ini, ayat 8 dan 9. Jawab orang itu, penjaga kebun anggur itu, Tuhan, biarkanlah dia tumbuh tahun ini lagi. Aku akan mencangkul, aku akan memberi pupuk kepadanya. Mungkin jika tidak, tebanglah dia. Bapak Ibu jangan perumpamaan tuh detail-detail satu-satu. Oh, tebang itu maksudnya apa Pak Lukas? Dimaksud neraka ya? Oh ya, no. Tidak ada maksudnya begitu juga. Tetapi maksudnya ada kesempatan, ada juga tidak ada kesempatan. Nangkep ya? Perumpamaan itu tidak boleh detail-detail gitu. Tapi inti dari perumpamaan itu ini. Bahwa Tuhan itu memberi kita kesempatan sekali lagi. Setiap kali saudara berkata kesempatan sekali lagi. Setiap kali saudara berkata hari ini. Maka sebetulnya Tuhan menganugerahkan kita kesempatan sekali lagi yang diberikan Allah dalam Kristus. Supaya kita berbuah pertobatan dalam hidup kita. Yang setuju katakan amin. Jangan hanya disyukuri, narik nafas. Puji Tuhan aku masih hidup. Tetapi mari kita renungkan bahwa ini adalah kesempatan. Sudah berapa tahun kita ikut Tuhan? Apakah kita memberikan buah pertobatan? Atau kita tetap seperti setahun yang lalu? 2 tahun yang lalu? Kita gak pernah berubah. Tuhan beranugerah untuk saudara. Tidak ada yang tidak dianugerahi oleh Tuhan, yang percaya katakan. Tapi Tuhan ingin kita menangkap kesempatannya itu. Aku mau berubah hari ini. Yang setuju katakan. Yang kedua, ayat yang sama itu menegaskan bahwa jelas perumpamaan ini menegaskan bahwa ada saatnya kesempatan untuk pertobatan itu akan berakhir. Berikan waktu setahun, tak kerjain. Berikan waktu setahun, tak pupuk, tak cangkul. Siapa tahu tahun depan berbuah. Tapi kalau enggak, ya udah sudah. Bapak Ibu, waktu dalam hidup kita juga enggak seluruhnya terus. Ada saatnya waktu kesempatan untuk berbuah itu berakhir. Jadi jangan pernah sia-siakan. Mari kita berbuah pertobatan dan menyenangkan hati Tuhan. Yang setuju katakan, kita bangkit berdiri bersama-sama yuk. Kita akan nyanyikan Tuhan, ku mau menyenangkanmu. Tuhan bentuklah hidupku.
Tuhan, ku mau menyenangkan-Mu. Tuhan, bentuklah hati ini jadi bejana-Mu, untuk hormat-Mu. Amin. Cemerlang Bagai emas murni, Tuhan, Tuhan, ku serahkan hidupku, semua ku berikan, semua ku berikan padamu. Kuduskan hingga tulus selalu, hingga tulus selalu, agar aku menyenangkan-Mu, agar aku menyenangkan-Mu, 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 senangkan-Mu. Hanya itu kerinduanku, menyenangkan-Mu, menyenangkan-Mu, senangkan hati-Mu. hanya itu kerinduanku. Bapak Ibu saudara yang dikasihi Tuhan, kita gak hanya sekedar menyanyikan lagu, kita berenungkanlah, apakah hidupku berbuah menyenangkan hati pemilik hidup ini yang telah beranugerah di kayu salib untuk menyelamatkan kita. Apakah kita juga memberikan buah yang menyenangkan hatinya? Kita akan nyanyikan pujian ini sekali lagi, nanti saya undang Ibu Linda akan berdoa untuk kita ya. Kita nyanyi sama-sama, Tuhan, ku mau menyenangkan-Mu. Tuhan, ku mau menyenangkan-Mu. Tuhan, Tuhan, bentuklah hati ini jadi bejana untuk hormat-Mu, bejana untuk hormat-Mu, agar aku cemerlang bagai emas murni. Tuhan, ku serahkan hidupku, Tuhan, ku serahkan hidupku. Ya Tuhan, ubah kami, semua ku berikan padamu. Amin, amin. Kuduskan hingga tulus selalu. Yang mau menyenangkan hati Tuhan, boleh angkat tangan kananmu dan kita katakan, menyenangkan-Mu, menyenangkan-Mu, senangkan-Mu. Hanya itu kerinduanku, menyenangkan-Mu, senangkan hatimu. Hanya itu kerinduanku. Biarlah ini bukan sekedar kata, bukan sekedar pujian, tapi benar-benar Tuhan, dari kedalaman hati kami, bahwa kerinduan kami untuk Bapa mendapati kami seperti pohon ara yang berbuah. Terima kasih buat kasih karunia anugerah-Mu yang luar biasa, di mana Engkau Allah yang panjang sabar dan penuh anugerah. Terima kasih Engkau tidak segera menghukum kami ketika kami tidak berbuah, tapi Engkau masih memberikan kesempatan untuk kami terus bertobat dan hidup berbuah bagi kemuliaan-Mu Tuhan. Biar Roh Kudus bekerja atas setiap kami untuk terus mengubahkan hati kami. Berikan kepada kami, Bapa, pertobatan yang sejati, hati yang sungguh-sungguh mau berbalik dari dosa dan kembali kepadamu dalam ketaatan kami akan Engkau. Ajar kami Tuhan, melalui setiap kebenaran firman-Mu, mampukan kami Roh Kudus untuk kami tetap setia berbuah, baik dalam
situasi apapun yang sedang kami hadapi, bukan di masa-masa hanya kelimpahan, bahkan di dalam penderitaan, pergumulan sekalipun kami tetap percaya Roh Kudus memampukan kami untuk kami terus berbuah untuk kemuliaan nama-Mu. Terima kasih Bapa, sehingga pada satu saat nanti ketika Engkau mencari dan datang mencari buah dalam hidup kami, Engkau mendapati kehidupan kami yang telah diubahkan oleh anugerah-Mu. Dan nama Tuhan dipermuliakan dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa. Kami benar-benar bersyukur atas anugerah-Mu siang hari ini. Meteraikan setiap firman-Mu. Seberapa kami boleh menangkap kebenaran firman-Mu. Itu yang akan terus memimpin. Itu yang akan terus menjadi pelita dalam setiap kehidupan kami. Khususnya di dunia yang hari-hari ini tidak baik-baik saja. Tapi biar Bapa, kebenaran firman-Mu akan terus menuntun kepada setiap kami. Terima kasih Bapa, Engkau memberkati Pak Lukas yang sudah menjadi berkat buat kami. Mengingatkan kami melalui kebenaran firman-Mu. Biar Tuhan terus pakai hamba-hamba-Mu, baik Pak Lukas maupun Ibu Meta, boleh menjadi perpanjangan tangan Tuhan untuk memberitakan Injil kebenaran-Mu. Dan banyak jiwa-jiwa boleh diselamatkan. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Yesus kami berdoa, kami mengucap syukur, haleluya, amin. Ya, puji Tuhan.